Halo bratku, balik lagi dengan saya Cakung. Seperti biasa, selain Sans, saya juga akan nemenin kalian di channel ini. Tapi khusus dengan alur film yang panjang berjam-jam, biar kalian puas tiap seminggu sekali ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film series Korea yang berjudul A Shop for Killers. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Jeong Jian yang harus berjuang dari buruan para tentara bayaran yang akan membunuhnya. Karena film ini alurnya bolak-balik, maka kami akan merangkumnya sesederhana mungkin. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film diawali ketika seorang gadis bernama Jeong Jian ditangkap polisi karena telah menghajar seorang preman. Saat polisi memeriksa kejadian melalui CCTV, dia melihat preman itu hendak berbuat mesum dan memasuki toilet wanita. Tapi tak lama kemudian, preman itu keluar sambil ketakutan karena dihajar oleh Jian. Walaupun si preman itu bersalah, tapi Jian juga tak luput dari hukuman karena ternyata si preman melaporkan Jian atas kasus kekerasan. Polisi lantas menyuruh Jian untuk menghubungi keluarganya agar masalah itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Karena tak ada jalan lain, Jian lantas menelepon pamannya. Tapi ternyata yang mengangkat teleponnya adalah seorang polisi yang memberitahukan kalau pamannya telah meninggal dunia karena bunuh diri. Di dalam taksi, Jian membayangkan kehidupannya dengan sang paman, di mana pamannya yang bernama Jong Jinman sedang memasang teralis besi di jendela rumahnya. Jinman lalu menunjukkan sebuah lemari besi yang bisa dipergunakan Jian jika terjadi baku tembak. Pada kesempatan itu juga, Jinman menyuruh Jian agar selalu mengingat nomor kartu mahasiswanya. Supir taksi yang kita sebut saja Dayat ternyata mengenali Jian sebagai keponakan Jinman. Dayat berkata kalau dia adalah teman Jinman dan beberapa kali pernah bertemu dengan Jian saat masih kecil. Namun dia tampak kaget saat mengetahui kalau Jinman telah tewas. Setelah turun, Dayat yang ikut berduka lantas menyarankan Jian untuk melakukan proses pemakaman di rumah duka milik kenalannya. Jian kemudian memasuki sebuah rumah sakit dan mengidentifikasi jenazah pamannya. Polisi yang berada di sana menjelaskan, dari rekaman kamera keamanan, mereka tidak menemukan seorang pun yang memasuki rumah Jinman dalam seminggu ini. Sehingga pihak kepolisian menyatakan kalau Jinman mati karena bunuh diri. Saat selesai serah terima jenazah, Jian melihat tato di kaki pamannya yang bertuliskan Mutterheb. Tato itu sama sekali belum pernah dia ketahui, walaupun Jian tinggal bersama pamannya. Karena Jian hanya tinggal berdua bersama Jinman, maka dia sendirilah yang harus mengurus jenazah pamannya. Setelah mengurus rencana pemakaman Jinman, Jian kembali ke rumah pamannya dengan perasaan kacau balau. Di sana dia bertemu dengan Bae Jongmin yang merupakan teman kecilnya. Sambil membantu mengedit foto Jinman untuk pemakaman, Jongmin berkata kalau dia adalah pegawai pamannya yang belum lama bekerja. Pamannya menyuruh dia untuk merombak situs web penjualan selang pertanian yang Jinman kelola. Jongmin juga mengaku kalau dialah orang terakhir yang bertemu Jinman sebelum kematiannya. Jongmin lalu menawarkan diri untuk membersihkan WC tempat pamannya bundir dan menyuruh Jian untuk bersiap pergi ke pemakaman pamannya. Di pemakaman, Jian didatangi oleh Dayat yang membawa dua teman Jinman ketika sekolah. Dayat lalu menyuruh Jian untuk menerima tamu, sedangkan sisanya akan diurus Dayat dan temannya. Tak lama kemudian datanglah dua orang tamu yang kita sebut saja si kembar. Namun si kembar bersikap dingin dan tak mengatakan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Dayat pun menjadi jengkel dan segera meninggalkan si kembar. Di rumah Jinman, Jongmin yang sedang membersihkan WC tak sengaja menemukan HP jadul milik Jinman. Sementara itu, saat sedang berbicara dengan Dayat dan temannya, Jian baru mengetahui kalau Jinman sering membantu temannya yang kesusahan. Dayat dan temannya menganggap kematian Jinman karena dia mengalami kebangkrutan dalam bisnis selang pertaniannya. 내가 아는 게 하나가 없네. 10년을
같이 살았는데. Setelah upacara kremasi selesai, para tamu menaiki bus untuk melakukan pemakaman. Jongmin juga tampak hadir di bus itu. Dayat dan temannya tampak heran karena mereka tak melihat Jian menangis. Padahal yang meninggal adalah keluarga satu-satunya. 사람마다 애도하는 방법은 다 다른 건데. Saat sampai rumah, Jian berterima kasih kepada Jongmin karena telah membantunya. Dia lalu masuk ke rumah dan membayangkan kembali saat dirinya dirawat oleh Jinman. Walaupun Jinman tampak keras mendidik Jian, tapi dia selalu mengutamakan keselamatan Jian. Karena sudah tak memiliki siapa-siapa lagi, Jian akhirnya tak bisa membendung kesedihannya. Tak lama kemudian, Jongmin datang lagi karena ada sesuatu yang tertinggal. Tapi ketika Jongmin akan pulang, Jian memintanya untuk menemaninya. Beberapa waktu kemudian, Jongmin memberikan HP Jinman yang dia temukan di WC. Tapi tiba-tiba, HP itu mendapat pesan yang berbunyi kalau si pengirim telah mentransfer uang sebesar 70 juta won ke rekening Jinman dan menunggu barangnya dikirim. Jian pun tampak kaget karena tak menyangka bisnis selang pamannya beromset puluhan juta won. Apalagi setelah dia melihat rekening pamannya yang berisi uang senilai 18 miliar won. 187억? Karena penasaran dengan bisnis pamannya, Jian pun meminta Jongmin untuk membuka situs web milik Jinman. Saat mereka membuka situs itu, Jongmin menemukan situs tersembunyi yang mengarahkan mereka ke situs jual beli senjata ilegal yang bernama Mutter Help. Di sana, mereka melihat kalau situs itu menjual berbagai senjata api ilegal. Jian pun tak menyangka kalau pamannya memiliki situs penjualan senjata ilegal. Tak lama kemudian, ada chat yang masuk ke situs itu yang berbunyi, "Aku sudah membayar, kapan dikirim?" Jian yang ketakutan lalu membalas chat itu dan berkata kalau toko sedang tutup dan dia akan mengembalikan uang si pembeli jika mengirimkan nomor rekeningnya. Namun tanpa diduga, si pengirim menulis pesan kembali yang berbunyi, "Jadi Jinman telah mati. Kau juga akan mati hari ini, Jian." Karena si pengirim telah mengetahui nama Jian, Jongmin yang ketakutan lantas mematikan komputernya. 미친놈이네 이거 완전. Tak lama kemudian bel di rumah itu berbunyi. Di luar, seorang perempuan bernama So Min Hye mengaku sebagai guru les Jinman dan meminta Jian untuk membuka pintu. Di waktu yang bersamaan, Jian menerima pesan yang berbunyi, "Jangan sampai orang lain membunuhmu. Aku akan datang membunuhmu sendiri." 대문이 열려 있어서 들어가 봤어요. Karena tak diizinkan masuk oleh Jian, Min Hye terpaksa meninggalkan tempat itu dan berkata akan menelpon Jinman terlebih dahulu dan kembali di lain waktu. Setelah kepergian Min Hye, Jongmin menunjukkan sesuatu yang ada di situs Mutter Help. Situs itu hanya bisa dioperasikan oleh anggota yang berwenang. Orang-orang yang berbelanja di situs itu hanya orang yang telah diberikan kode. Kode itu terdiri dari 4 warna. 1 kode merah, khusus untuk para pembunuh profesional. 2 kode ungu untuk para mata-mata. 3 kode kuning untuk anggota yang ditugaskan membersihkan TKP. Dan yang keempat adalah kode hijau. Namun kode hijau tak mempunyai kategori seperti kode lainnya. Kode hijau memiliki keistimewaan, di mana jika salah satu kode menyerang kode hijau, maka semua orang yang memiliki kode harus melindungi orang-orang dengan kode hijau. Dan orang yang memiliki kode hijau itu adalah Jinman dan Jian. 기사들은 목숨을 걸고 그린 코드를 지켜야 한다. Setelah mengetahui hal itu, Jian pun tampak tak percaya kalau dia harus berurusan dengan perdagangan senjata ilegal. Di tengah obrolan, Jian dan Jongmin dikejutkan oleh suara ledakan yang datang dari luar. Mereka lalu memeriksanya dan mendapati kalau tembok rumah itu telah hancur oleh drone bersenjata. Drone itu menembaki kaca rumah Jian dengan senjata otomatis yang dibawanya. Untungnya, kaca di rumah itu anti peluru hingga Jian dan Jongmin pun bisa selamat. Jongmin mencoba untuk menghubungi polisi dengan ponselnya, tapi anehnya, sinyal di tempat itu mendadak hilang. Jian lalu mengajak Jongmin untuk pergi menggunakan pintu belakang. Saat akan keluar, ternyata di sana mereka telah dicegat oleh drone yang siap membunuhnya. Karena peluru senapan tak mampu menembus kaca anti peluru dan pintu rumah Jian, maka drone-drone itu menggunakan bom untuk menjebol rumah.
Drone itu kemudian masuk ke rumah dan mulai menembaki Jian dan Jongmin. Saat drone akan menghabisi Jongmin, dengan menggunakan sebuah ketapel, Jian pun berhasil menembak jatuh salah satu drone dan kemudian menghancurkannya. Shin mundur ke malam sebelum rumah Jian diserbu oleh drone. Terlihat sekumpulan pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Pak Kim sedang berkumpul di suatu tempat. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Lee Sung-ju yang membawa senapan runduk di dalam tas. Setelah mereka menyiapkan senjatanya, Sung-ju berkata kalau dirinya akan memberikan hadiah yang besar apabila berhasil membunuh Jian. 영진만이 조카 먼저 잡거나 모가지 따는 사람은 근데 그게 뭐냐? 야, 형님. 이거 레일 어디서 나셨어요? Kembali ke Jian. Setelah berhasil menghancurkan sebuah drone, Jian dan Jongmin berencana pergi keluar dengan menggunakan pintu lemari yang tahan peluru. Namun, drone itu kembali menggunakan bom hingga mereka pun terlempar akibat ledakan. Saat drone itu akan membunuh Jian dengan senapan otomatis, dari kejauhan, Min Hye yang melihat kalau rumah Jian telah dikepung oleh drone, lantas mengambil sebuah senjata elektromagnetik yang dapat mengganggu sinyal drone itu. Dia kemudian menembakkan senjata itu hingga membuat drone yang tengah mengepung Jian menjadi tak berfungsi. Setelah berhasil terbebas dari drone yang mengepungnya, Jongmin berusaha untuk keluar rumah. Tapi tiba-tiba Min Hye sudah ada di tempat itu dan melumpuhkan Jongmin. Min Hye lalu menindai tangan Jongmin dan mendapati kalau Jongmin memiliki kode merah. Di tengah ketakutannya, Jongmin berkata kalau dia adalah teman dari Jian. Min Hye kemudian menyuntikkan bius ke leher Jongmin hingga membuatnya pingsan. Melihat Jongmin dilumpuhkan, Jian berusaha untuk melawan Min Hye. Namun dia pun berhasil dibukuk oleh Min Hye. Saat Min Hye menindai lengan Jian, dia melihat kalau Jian memiliki kode hijau. Dia pun berkata kepada Jian agar Jian berpikir dahulu sebelum bergerak. Di tengah ketegangan, tiba-tiba sebuah tembakan menghantam dinding rumah. Di kejauhan, Sung-ju tampak kecewa karena tembakan pertamanya gagal membunuh Jian. Dia lalu mencoba untuk kembali membidik Jian. Sementara itu, Min Hye menjelaskan kepada Jian kalau dirinya berniat untuk melindungi Jian. Dia juga berkata kalau Jian memiliki kode hijau di tubuhnya sama dengan Jinman. Siapapun yang menerima kode, maka wajib melindungi pemilik kode hijau itu. Dalam 10 tahun terakhir, Jian hanya 3 kali meneriakkan nama Jinman. Itu adalah sebuah kode ketika Jian dalam kesulitan. Tanpa sepengetahuan Jian, maka orang-orang yang terlibat dengan Mutterhep telah menyingkirkan orang-orang yang telah mengganggu Jian. 성희랑 하던 학교 선배. 그리고 올해 너 지난 10년 동안 딱 3번 맞췄어. 정진만. Sung-ju mencoba kembali untuk menembak Jian. Untungnya, tembakan itu tak mengenai sasaran. Min Hye kemudian menggunakan bom asap untuk mengacaukan pandangan orang yang sedang mengincar Jian. Melihat hal itu, Sung-ju lalu meminta timnya untuk membersihkan asap dengan drone. Saat Min Hye berhasil menembak jatuh drone yang membersihkan asap, Sung-ju baru menyadari kalau Jian dibantu oleh Min Hye. Dia pun membidikkan senapannya dan berhasil melukai tangan Min Hye. Di pihak lain, sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Pak Kim juga melihat Min Hye di rumah itu. Dia pun beranggapan bahwa misi kali ini tidak mudah, karena diketahui kalau Min Hye adalah pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. 진행합시다. 일단 빨리 진행합시다. 시간도 얼마 안 남았잖아요. Kembali ke Jian yang berusaha untuk mengambil pistol milik Min Hye yang terjatuh. Namun, usahanya tak mudah karena Sung-ju terus menembakinya. Setelah sekian lama berusaha, Jian akhirnya mencoba untuk mencari titik buta dari bidikan Sung-ju. Dia lalu menaiki sebuah lemari dan meloncat ke dekat pistol Min Hye. Saat akan mengambil pistol yang terlempar ke bawah sofa, Jian berusaha untuk membalikan sofa itu. Dia pun tampak kaget karena ternyata di bawah sofa itu terdapat sebuah senapan runduk berikut dengan pelurunya. Min Hye lalu meminta Jian menggunakan senapan itu untuk mengincar Sung-ju yang menembaki mereka dari tempat yang jauh. 정진만 효과 맞구만. Karena tembakan Jian tak mengenai sasaran, maka senapan itu diambil alih oleh Min Hye. Jongmin yang baru sadar lantas menanyakan apa yang harus mereka lakukan.
Dan tanpa diduga, ternyata kelompok Pak Kim sudah ada di tempat itu dan bersiap untuk membunuh Jongmin. Untungnya Min Hye berhasil menembak orang itu tepat di kepalanya. Min Hye lalu menyuruh Jian dan Jongmin pergi ke gudang tempat kerja pamannya. Min Hye juga menerangkan kalau di gudang itu terdapat sebuah pintu rahasia ke tempat gudang senjata. 궁금하지 않아? 넌 삼촌이 진짜 어떤 사람인지? 내가 뭘 믿고 당신 말을 들어야 되는데? Tanpa menunggu lama, Jian dan Jongmin pergi ke gudang menggunakan pintu besi untuk melindungi mereka dari tembakan Sungju. Saat Sungju sedang membidik Jian, Min Hye terlebih dahulu menembaknya. Tembakan Min Hye mengenai senapan Sungju dan memantul mengenai kepala sopir Sungju. Setelah sampai di gudang, Min Hye menyuruh Jian untuk segera memasuki gudang senjata melalui pintu rahasia yang telah ditunjukkan. Sedangkan dirinya akan berusaha untuk melawan pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Pak Kim. Saat Jian menuju pintu yang dimaksud, dia menemukan kalau pintu itu menggunakan sebuah pin. Dia pun mencoba untuk membuka pin itu menggunakan tanggal ulang tahun dia dan pamannya. Namun, usaha itu tidak berhasil karena pintu itu tak segera terbuka. Setelah berpikir cukup lama, dia pun akhirnya mengingat kalau pamannya meminta Jian untuk selalu mengingat nomor induk mahasiswanya. Dan benar saja, saat Jian memasukkan nomor induk mahasiswanya, lantai tempat dia berpijak tiba-tiba turun dan membawanya ke ruang-ruang bawah tanah tempat gudang senjata. Sementara itu, kelompok Pak Kim telah memasuki gudang dan bersiap untuk mencari Jian. Tapi tak lama kemudian, Min Hye mematikan lampu di tempat itu dan mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Pak Kim. Ternyata kehebatan Min Hye bukanlah isapan jempol. Walaupun dia hanya seorang diri, tetapi dia berhasil membunuh satu persatu anak buah Pak Kim. Setelah membunuh semua anak buah Pak Kim, Min Hye akhirnya berhadapan dengan Pak Kim. Terjadi pertarungan yang menegangkan di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, Min Hye berhasil melukai leher dan kaki Pak Kim menggunakan kerambitnya. Pada suatu kesempatan, Pak Kim berhasil membekuk Min Hye. Dia pun mencoba untuk membunuh Min Hye dengan pisaunya. Tapi karena luka-lukanya yang banyak mengeluarkan darah, Pak Kim pun tak mampu lagi bertahan hingga akhirnya dia pun harus tewas. Shin kembali ke Jian dan Jongmin yang berada di gudang senjata di bawah tanah. Di sana, mereka didatangi oleh seseorang yang bernama Brothers. Sambil menodongkan pistol, Brother meminta Jian untuk memborgol Jongmin. Jian kemudian mengambil borgol itu dan berpura-pura untuk memborgol Jongmin. Tapi tiba-tiba setelah berhasil membuat Brothers pingsan, Jian lantas membuka penutup kepalanya. Saat Brothers siuman, Jian kembali menghajarnya karena mengetahui kalau selama ini Brothers selalu mengawasinya melalui kamera CCTV. Bahkan di kamar mandinya terdapat CCTV yang selalu diawasi oleh Brothers. Jongmin kemudian menyalakan lampu di ruangan itu hingga membuat Brothers menjadi silau. Diketahui, Brothers sangat sensitif dengan cahaya karena dirinya selalu berada di ruangan bawah tanah yang minim dengan cahaya. Jian lantas melanjutkan interogasinya kepada Brothers setelah memakaikan jas hujan kepadanya. Tapi saat Brothers akan menerangkan peranannya di ruangan itu, tiba-tiba Jongmin menyumbat mulutnya menggunakan kain. Setelah itu Jongmin mengatakan kalau dia akan melihat pusat informasi di sana agar bisa mengetahui lebih dalam tentang Jinman. Tapi tanpa diduga, Brother berhasil melepaskan diri dan berusaha kabur dari tempat itu. Sebelum pergi, Brother sempat berkata kepada Jian agar dia tak mempercayai Jongmin. Jongmin yang mengetahui kalau Brothers kabur, lantas mengambil sebuah pistol dan berusaha untuk mencarinya. Sementara itu, Brother menghampiri Jian dan berusaha untuk membiusnya. Untungnya Jian cepat tanggap dan berhasil menendang Brothers.
Tapi saat Jian akan mengejar Brothers, dia malah terperosok ke dalam ruang sempit di bawah rak senjata. Brothers lalu mematikan lampu di ruangan itu dan melumpuhkan Jongmin. Di ruangan tempat dia terperangkap, Jian melihat melalui monitor kalau Jongmin telah dilumpuhkan. Brother lalu menghubungi Jian melalui sebuah alat dan menyuruh Jian untuk membuka laci di depannya yang berisi surat penyerahan Mutterhelp. Brother lantas membacakan surat panduan itu kepada Jian. Intinya, Jian harus mewarisi Mutterhelp milik pamannya. Jian juga diperintahkan untuk mengambil alih semua tugas pamannya di Mutterhelp. Jika Jian bersedia menerima warisan itu, maka Brother akan mematuhi semua perintah Jian. Brother bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya jika hal itu dibutuhkan. Tanpa pikir panjang, Jian menyetujui mewarisi Mutterhelp dan menandatangani penyerahan itu. Jian kemudian meminta Brothers untuk mengeluarkannya dari tempat tersebut. Karena telah berjanji untuk mematuhi Jian, maka Brothers segera mengeluarkan Jian dari ruangan itu. Setelah berhasil keluar, Jian merebut pistol milik Brothers dan memintanya untuk membebaskan Jongmin. Namun Brothers menolak hal itu dan berkata kalau kematian Jinman disebabkan oleh Jongmin. Tak percaya akan hal itu, Jian pun memaksa Brothers untuk melepaskan Jongmin. Saat Jongmin terlepas, dia langsung menghajar Brothers sampai terjatuh. Namun Jian segera menodongkan senjatanya kepada Jongmin. Di sini Jian mulai bingung siapa yang harus dia percaya. Dia mulai mempercayai kata-kata Brothers kalau Jongmin lah yang menyebabkan pamannya tewas. Dia tidak yakin kalau pamannya tewas karena bunuh diri. Jian lalu meminta Brothers untuk menjelaskan tentang kematian pamannya. Tanpa basa-basi, Brother langsung menyuruh Jian untuk membuka sebuah file di komputer yang berisi rekaman sebelum pamannya meninggal. Tapi saat Jian akan membuka file itu, Jongmin segera melarangnya. Dia berkata kalau Jian membuka file itu, maka kemungkinan pintu gudang senjata akan terbuka dan para pembunuh bayaran itu akan segera masuk ke sana dan membunuh mereka semua. Di sini Jian pun tampak kebingungan. Omongan siapakah yang harus dipercaya? Melihat keraguan Jian, Jongmin lalu mengatakan kalau dulu ketika kecil, dialah yang memberitahukan Jinman kalau Jian dikurung oleh teman-temannya. Di tengah kebingungannya, Jian mengingat kembali kata-kata Jinman ketika dirinya dihadapkan pada suatu pilihan. Jinman berkata kalau Jian harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dipilihnya. 모든 선택에는 책임이 따라. Jian lalu melihat di monitor kalau Min Hye terluka setelah menghabisi lawan-lawannya. Dia lalu meminta Brothers untuk memberikan amunisi dan obat kepada Min Hye. Mau tak mau, Brother akhirnya harus menuruti perintah bos barunya. Sebelum pergi, Brother memberikan sebuah kacamata kepada Jian sebagai hadiah. Dia juga meminta Jian untuk tak keluar dari gudang senjata itu apapun yang terjadi. Setelah kepergian Brother, Jongmin langsung bangkit dan memeluk Jian. Dia berterima kasih karena Jian masih mempercayainya. Jongmin lalu berkata kalau sebenarnya dia jugalah yang telah mengurung Jian waktu kecil. Dan tanpa diduga, Jongmin menyuntikkan obat bius kepada Jian hingga membuat Jian tak berdaya. Saat Jian tersadar, dia mendapati kalau dirinya telah terikat di sebuah kursi. Dia juga melihat Jongmin sedang menelpon seseorang. Dalam pembicaraan di telepon, Jongmin berkata kalau dirinya akan menyerahkan toko Mutterhelp dalam 3 hari. Namun Jongmin tampak bimbang saat orang yang menelponnya menyuruh dia untuk menghabisi Jian saat itu juga. Sambil menodongkan pistol ke arah Jian, Jongmin menjelaskan alasan kenapa dia mengurung Jian. Dia hanya ingin mengetahui apa Jian benar-benar bisu atau tidak. Tapi setelah mendengar Jian berteriak memanggil nama pamannya, maka Jongmin pun mengetahui kalau Jian tidaklah bisu. Jongmin kemudian menceritakan kenapa dia bisa terlibat dalam situasi ini. Beberapa waktu yang lalu, Jongmin yang baru pulang dari wajib militer berkata kepada temannya kalau dia berhasil meretas sebuah situs jual beli senjata ilegal yang bernama Mutterhelp. Namun anehnya, hanya dalam waktu 5 menit,
situs itu pulih kembali. 그러다 깜빵 간다. 내가 진짜 블랙 해커가 뭔지 보여줄 테니까. 블랙인 척하지만 다 화이트라니까. Saat Jongmin dan temannya kembali ke apartemen, mereka tampak kaget karena melihat seseorang di tangga apartemen. Ketika memasuki kamar, dia melihat seseorang telah duduk di bangkunya. Dia pun melihat orang yang di tangga tadi telah ada di kamarnya. Setelah orang itu memastikan kalau Jongmin lah yang telah meretas situs Mutterhab, dia memaksa Jongmin dan temannya untuk kembali meretas situs itu. Setelah beberapa waktu mencoba, akhirnya Jongmin berhasil melacak lokasi IP situs itu. Namun sayangnya, teman Jongmin yang gagal melacak alamat IP harus mati karena ditembak oleh anak buah orang tersebut. Orang itu lalu menunjukkan foto Jinman dan Jian kepada Jongmin. Orang itu juga meminta Jongmin untuk memata-matai aktivitas Jinman dengan menyamar sebagai pegawai Jinman. Beberapa waktu kemudian, Jongmin yang telah bekerja dengan Jinman tampak kesulitan ketika mengangkat selang pertanian di gudang itu. Jinman kemudian membantunya dan menyuruh Jongmin untuk beristirahat. Setelah itu, Jongmin mulai merekam setiap sudut ruangan untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, dia mendapat pesan dari orang yang menyuruhnya kalau waktu Jongmin untuk mencari lokasi senjata yang dijual oleh Jinman tinggal sehari lagi. Jongmin lalu meminta izin kepada Jinman untuk pergi ke toilet. Kesempatan itu Jongmin pergunakan untuk memeriksa seisi rumah Jinman. Saat Jongmin akan memasuki sebuah ruangan, terdengar suara Jinman dari sebuah pengeras suara. Jongmin pun mengurungkan niatnya untuk memasuki ruangan itu. Tak lama kemudian, Jinman datang ke sana dan meminta Jongmin untuk memperbaiki situs dagangnya. 수리비는 월급에 얹어서 보너스로 같이 줄게. 살겠네. 내가 컴퓨터가 좀 Saat memeriksa komputer Jinman, Jongmin berkata kalau komputer itu telah terkena malware. Dia akan mencoba memformat komputer itu dan memperbaiki sistemnya. Pada kesempatan itu, Jinman menanyakan kepada Jongmin tentang pertemanannya dengan Jian. Dengan sedikit terbata-bata, Jongmin berkata kalau dia telah mengenal Jian sejak kelas 1 SD. Jongmin juga berkata kalau dia sering membantu Jian saat kesusahan, termasuk ketika Jian dikurung oleh temannya. Ketika Jinman pergi, Jongmin mulai meretas komputer milik Jinman. Namun dia tak menyadari kalau gerak-geriknya telah diawasi oleh kamera tersembunyi. 별거 아니네. Di rumahnya, Jongmin mulai meretas situs Mutterhab dan mengetahui kalau Jinman sedang login di situs itu. Tak lama kemudian, salah satu orang yang mendatanginya tempo hari masuk ke kamar Jongmin dan berniat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Jongmin segera bertindak dan melakukan sesuatu kepada komputernya. Setelah itu, Jongmin berkata kalau dia telah meretas secara spesifik situs Mutterhab, hingga hanya dialah yang bisa mengendalikan situs itu. Tak lama kemudian, Jongmin mendapat telepon dari orang yang menyuruhnya. Orang itu bernama Lee Yong-han dan memuji Jongmin karena telah berani mempermainkannya. Jongmin lalu berkata kalau dia mempunyai sebuah rencana untuk menyingkirkan Jinman. 진짜 죽이는 계획 있는데 원하는 게 뭐야? 정진만? Beberapa waktu kemudian, Jinman yang sudah mencurigai Jongmin kemudian mengikatnya di sebuah ruangan. Namun Jinman tampak kaget ketika mendengar suara rekaman Jian yang sedang meminta tolong. Jongmin lalu berkata kalau Jian telah diculik oleh sebuah kelompok yang bernama Babylon. Jika Jinman tak melepaskannya, maka nyawa Jian akan berada dalam bahaya. Mengetahui hal itu, Jinman akhirnya melepaskan Jongmin. Tapi dia meminta Jongmin untuk segera memerintahkan Babylon agar melepaskan Jian. 당연하지. 나 지금 여기가 어딘지 모르겠어. Setelah menelpon seseorang yang bernama Pasin, Jinman melepaskan ikatan Jongmin dan pergi ke kamar mandi. Jongmin yang sudah terbebas lantas mengikuti Jinman ke kamar mandi. Namun dia tampak kaget saat melihat Jinman telah mati karena bunuh diri.
Setelah mendengarkan keterangan dari Jongmin, Jian tampak tak percaya atas apa yang telah menimpa pamannya. Dia pun mempertanyakan dari mana Jongmin mendapatkan rekaman dirinya yang tengah meminta tolong. Padahal waktu itu, Jian dalam keadaan baik-baik saja. Jongmin lantas menjelaskan kalau rekaman itu hanyalah suara AI yang dia buat. Dia mendapatkan rekaman suara Jian dari bos toko tempat Jian bekerja. Jongmin kemudian mengolok-olok Jian dan menganggap kalau Jinman dengan mudahnya dapat ditipu. 그렇게 어려운 거를 이렇게 쉽게 해내는 사람. Namun tiba-tiba Jian tertawa dan berkata kalau setelah tugasnya selesai, maka Babylon akan segera menghabisi Jongmin. Jian juga berkata kalau orang-orang yang memiliki kode di Mother Help kemungkinan akan segera datang dan menyelamatkan dirinya karena mempunyai kode hijau. Mendengar hal itu, Jongmin pun menjadi marah dan berniat untuk menghabisi Jian. Untungnya Jian berhasil menghindar dan kemudian berhasil melumpuhkan Jongmin. Jian lalu mencoba untuk mengambil senjata yang ada di rak. Namun, usahanya sia-sia karena dia tak memiliki kunci untuk membuka rak itu. Dia kemudian berusaha untuk bersembunyi di antara rak-rak yang ada di gudang senjata. Dalam situasi itu, Jian kembali mengingat kata-kata dari pamannya, kalau Jian harus memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya. 모든 상황을 이용할 줄 알아야 해. 수단 방법 안 가리고 살아남기 위해선. Jongmin yang berhasil bangkit kemudian berusaha untuk mencari keberadaan Jian. Dia pun dengan tenangnya mencari di antara rak-rak senjata. Tapi tanpa diduga, ternyata Jian sudah menyiapkan sebuah jebakan hingga membuat Jongmin tak bisa berkutik. Setelah menggantung dan mengikatnya, Jian menghajar Jongmin sampai pingsan. 그렇다고 정지한 그렇게 혼자 두고 오면 어떻게 해? Sementara itu di rumah Jinman, terlihat Min Hye sedang mengobati luka-lukanya. Tak lama kemudian, Brother mengambil sebuah palu dan membongkar tembok yang ada di rumah itu. Di sana mereka menemukan beberapa pucuk senapan yang telah dipersiapkan oleh Jinman. 겉으로 보기엔 그냥 평범한 단독 주택 같지만. Shin beralih ke Sungju yang kedatangan tim pembunuh kedua yang dipimpin oleh Udin Bacok. Kelompok itu ternyata dibekali oleh senjata canggih berupa robot anjing yang mampu bergerak dengan lincah. Sungju lalu memerintahkan tim 2 untuk bergerak menyerbu rumah Jinman, tapi dia berpesan agar membawa Jian hidup-hidup walaupun dalam keadaan terluka. 이용하면 절대 누구도 아무도. Di pihak lain, Brother berusaha untuk menutup setiap celah di rumah itu dengan mengaktifkan pintu besi yang sebelumnya telah dirancang oleh Jinman. Bersamaan dengan itu, ternyata robot anjing telah sampai di rumah Jinman. Min Hye mencoba untuk menyingkirkan robot itu. Namun usahanya sia-sia karena robot itu bergerak dengan lincahnya. Belum lagi tim 2 yang dipimpin oleh Udin Bacok telah mendekati rumah itu dan mulai menembaki Min Hye dan Brothers. Mengetahui hal itu, Brother dengan sigap menutup pintu besi tempat mereka berada. Namun usahanya tak sepenuhnya berhasil karena ternyata robot anjing itu menahan pintu besi yang akan menutup. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh tim 2 untuk masuk ke dalam rumah Jinman. Sementara itu, Jian yang tak tahu apa yang harus dilakukan membaca kembali buku panduan penyerahan Mother Help. Dalam buku itu, ternyata pamannya telah memberikan pilihan kepada Jian. Jika Jian ingin melarikan diri dari situasi yang terjadi, pamannya telah menyiapkan sebuah pintu rahasia yang akan membawa Jian pergi dari tempat itu. Jinman juga telah mempersiapkan identitas baru bagi Jian dan uang yang cukup banyak agar Jian bisa menjalani hidup yang baru. Jinman juga telah memberikan sebuah nomor telepon yang akan membantu Jian dalam memulai kembali hidupnya. Tapi jika Jian memilih untuk mengambil alih Mother Help dan berjuang bersama orang yang melindunginya, maka Jian harus membalik halaman itu dan membaca dengan teliti panduan yang harus dia lakukan. 지금까지 너의 인생 모든 것을 잊고 새로운 출발을. 도주로의 끝에는 너의 새로운 도망치고 싶다면 87페이지를 혼란스러울 거라 생각한다.
시간이 없어. Kembali ke tim 2 yang berusaha untuk menembus pertahanan yang Brother pasang. Saat robot anjing itu mengebor pintu besi dan mulai menyemburkan gas air mata, Min-hye dan Brother yang telah bersiap kemudian membuka pintu besi itu hingga mengakibatkan robot anjing rusak. Dan kemudian dengan tangkasnya, Min-hye berhasil membunuh sebagian besar anak buah Udin Bacok. Di saat yang bersamaan, Jian pun memutuskan untuk berjuang dengan orang yang melindunginya. Setelah Min-hye bergabung dengan Jian dan Brothers, Jian mengeluarkan 2 buah granat dan melemparkannya ke arah Udin Bacok. Walaupun sudah terkena ledakan, ternyata Udin Bacok memiliki daya tahan yang sangat kuat. Dia lalu mendatangi Jian yang tengah berusaha mengobati luka-luka Min-hye. Jian mencoba untuk melawan Udin, namun sayangnya Udin masih terlalu tangguh bagi Jian. Saat nyawa Jian dalam bahaya, datanglah seseorang yang berhasil membunuh Udin Bacok. Orang itu bernama Pasin, yang merupakan teman Jinman sekaligus guru bela diri bagi Jian. Pasin lalu memerintahkan Jian untuk segera bersiap karena Bel akan segera datang. Saat Jian menanyakan siapa Bel, Pasin menjawab kalau orang itulah yang telah membunuh kedua orang tua Jian. 지안 너무 줄여. Scene beralih ke 14 tahun ke belakang, di mana kita akan membahas flashback yang sangat panjang. Terlihat sekelompok tentara bayaran yang bernama Babylon sedang menjalankan misi di suatu wilayah. Kelompok yang dipimpin oleh Jinman itu tengah mengalami kesulitan karena mobil yang membawa tahanan terperosok di dalam pasir. Mereka tak bisa berbuat banyak karena masih menunggu pasukan bantuan. 뭐? 팀장! 엄마 여보 보고 싶으면 고개 좀 더 푹 숙이고 계셔. 예? Sementara itu, Sungju yang sedang bersama seorang anggota lain tak bisa segera membantu Jinman karena mereka juga harus berhadapan dengan musuh. Untungnya, tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Bel yang langsung membantunya dan mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan brutal. Setelah itu, Bel menyuruh Sungju untuk segera membantu tim Jinman dengan menembaki musuh yang mengepung Jinman. Sementara dirinya akan membersihkan area di gedung itu dari musuh-musuh yang masih mengancam. 성소다. Ternyata Bel benar-benar brutal. Dia tak pandang bulu dalam membunuh lawannya. Bahkan beberapa orang sipil telah menjadi korbannya. Keganasan Bel sempat dilihat oleh anggota Babylon lainnya sebelum akhirnya Sungju juga datang. Agar tindakan Bel tak tersebar luas, maka dengan santainya Sungju membunuh anggotanya sendiri. Saat Jinman dan yang lainnya tiba di sana, Bel dan Sungju berkata kalau anggota Babylon itu tewas oleh teroris saat akan menyelamatkan warga sipil. Ketika Jinman sedang merenungi kematian anak buahnya, datanglah seorang anak kecil yang menodongkan pistol ke arah mereka. Dan tanpa rasa bersalah, Bel langsung membunuh anak itu agar tak ada saksi mata yang melihat tindakan mereka. Setelah misi selesai, Bel menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan warga sipil. Sungju yang menjadi saksi membela Bel dan menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepada Bel. Tak puas dengan kesaksian Sungju, hakim lantas memanggil Jinman untuk menjadi saksi. Sebenarnya Jinman ingin membuat pengakuan jujur kalau Bel benar-benar telah membunuh warga sipil tanpa ampun. Dia sudah merasa muak dengan tingkah laku Bel yang membunuh warga sipil seenaknya. Tapi karena permintaan dari pemimpin kelompok Babylon yang bernama Lee Yong-han, maka Jinman membuat kesaksian palsu dan berkata kalau dia tak melihat Bel membunuh warga sipil. Karena tak mempunyai bukti yang kuat, akhirnya pengadilan membebaskan Bel. The defendant was found not. 그때 베일 아니었으면 그 짝에 지원 사격도 보냈다고요. 언나 시끄럽네 선조. 고추 떨어져. Suatu ketika, tim Jinman mendapat misi kembali ke suatu wilayah. Namun sebelum menjalankan misi, Jinman menemui Lee Yong-han dan memprotes kebijakan Lee Yong-han karena memasukkan Bel ke dalam timnya. Padahal sebelumnya, mereka telah bersepakat untuk tak memasukkan Bel ke dalam misi yang dipimpin oleh Jinman. Jinman tak ingin misinya dikotori oleh tindakan Bel yang selalu bertindak sesuka hati. Mendengar keberatan dari Jinman,
Leong-han berdalih kalau misi kali ini lebih berat dari sebelumnya. Tim Jinman mendapatkan misi untuk menangkap hidup-hidup bandar narkoba sekaligus bos perdagangan manusia di negara Laos. Kantor pusat Babylon tak ingin misi ini gagal, hingga Leong-han pun memutuskan untuk menyertakan Bell di tim Jinman. Leong-han juga berkata kalau tak akan ada warga sipil di sekitar daerah operasi. 이번 이후엔 베일의 작전 투입 약속할게. 이번이 마지막이다. Singkat cerita, misi mereka berjalan sukses. Mereka pun berhasil menangkap bandar narkoba yang ditargetkan. Tapi kekhawatiran Jinman ternyata menjadi kenyataan. Bell yang pada dasarnya seorang psikopat, ternyata telah mengulangi tindakannya dengan membunuh warga sipil. Area tempat mereka beroperasi ternyata tidak benar-benar bersih dari warga sipil. Bahkan, dengan kejamnya Bell membunuh para wanita yang berada di penjara bandar narkoba. Saat Jinman datang ke sana, Bell berdalih kalau para wanita itu telah tewas sebelum dia datang. Jinman yang tak mempercayai keterangan Bell sempat bersih tegang. Untungnya, anggota lain berhasil melerai mereka berdua. Setelah misi selesai, tim itu diperintahkan untuk menghancurkan gedung milik bandar narkoba. Jinman kemudian memeriksa setiap ruangan dan tanpa sengaja menemukan seorang perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Perempuan itu kita ketahui bernama Min Hye yang di masa mendatang merupakan bagian dari Mutter Help. Jinman berusaha untuk mengeluarkan Min Hye dari tempat itu, tapi karena takut diketahui oleh Bell, untuk sementara Jinman menyuruh Min Hye bersembunyi terlebih dahulu. Bell pasti akan membunuh wanita itu karena dia tak ingin ada saksi dari pihak lain yang mengetahui kebrutalannya. Jinman kemudian menyuruh timnya untuk meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Sedangkan dirinya masih ada keperluan di tempat itu. Kepada Pasin, Jinman berpesan untuk selalu mengawasi gerak-gerik Bell. Dia berencana untuk menyelamatkan Min Hye agar bisa bersaksi tentang kebrutalan Bell. Tak lama kemudian, Jinman kembali ke dalam gedung yang telah dipasangi bom waktu untuk menyelamatkan Min Hye. Saat mereka akan pergi dari tempat itu, ternyata Bell sudah ada di sana untuk membunuh Min Hye. Bell bahkan sempat menembak Jinman yang hendak membawa Min Hye. Karena tak ada jalan lain, Jinman akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Bell sama sekali. Dia sudah muak dengan tingkah laku Bell yang selalu berbuat kejam dalam setiap misinya. Pertarungan Bell dan Jinman pun tak bisa dielakkan lagi. Dua anggota Babylon terbaik itu berusaha untuk saling membunuh. Pada suatu kesempatan, Bell berhasil melukai Jinman dan membuatnya terpojok. Untungnya saat nyawa Jinman terancam, Min Hye datang dan langsung menembak mata Bell. Melihat hal itu, Jinman pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung menghampiri Bell dan menusuk dadanya menggunakan belati. Sebelum Jinman pergi, Bell sempat berkata, jika Jinman tak membunuhnya saat itu, maka Bell akan membunuh keluarga serta teman-teman Jinman. Kepada Leong-han, Jinman tak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jinman berkata kalau Bell tewas saat menyelamatkan dirinya dari kepungan teroris yang masih tersisa. Sayangnya di saat terakhir, Bell tak sempat keluar hingga dia pun tewas oleh ledakan gedung. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Jinman menyerahkan pistolnya dan berkata kalau dia ingin cuti dari Babylon. Ternyata Leong-han tak serta-merta mempercayai keterangan Jinman. Setelah Jinman pergi, dia menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk menyelidiki Jinman. Beberapa waktu kemudian, tentara bayaran Babylon berkumpul di atas atap untuk mengenang kematian Bell. Pada kesempatan itu, Jinman juga berkata kepada anggotanya kalau dia akan mengambil cuti dengan batas waktu yang belum ditentukan. Jinman akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya untuk menemui keluarga yang telah lama tak dikunjunginya. Di sana, dia disambut oleh ibu, kakak, serta kakak iparnya. Jinman juga melihat Jian yang saat itu masih kecil. Shin beralih ke sebuah bukit di mana Sungju sedang berlatih menembak. Saat sedang fokus, dia merasakan seseorang mendekatinya.
Dia pun dengan sigap mengambil pistolnya dan bersiap untuk menembak. Saat dia mengetahui orang yang menghampirinya, Sung Ju tampak tak percaya kalau ternyata Bel yang disangkanya telah tewas kini telah datang kepadanya. Beberapa waktu setelah Jinman pulang, sang ibu mengalami sakit dan harus dirawat. Sang ibu berpesan agar Jinman bersikap baik terhadap kakak dan iparnya. Ibunya juga berpesan agar Jinman menjadi orang yang baik. Di sini tak seorang pun dari keluarga Jinman yang mengetahui tentang pekerjaan Jinman yang sebenarnya. 또 올게. Sementara itu, Min Hye ternyata dibawa oleh Jinman ke Korea dan dititipkan kepada temannya yang bernama Honda yang merupakan seorang pedagang senjata ilegal. Saat Jinman berkunjung ke tempat Honda, Min Hye tampak senang dan segera menghambur untuk memeluknya. Dalam sebuah obrolan, Honda mengajak Jinman bekerja sama untuk membuka toko senjata ilegal online. Honda juga berkata kalau dirinya memiliki seorang adik yang mahir dalam komputer untuk mengelola situs jual beli yang akan mereka buat. Honda kemudian berkata kalau Min Hye sangat ahli dalam merakit senjata, padahal dia sama sekali tak pernah mengajarinya. Bel yang menaruh dendam kesumat kepada Jinman mulai menjalankan aksinya. Dia mendatangi rumah sakit dan membunuh ibu Jinman yang sedang dirawat. Sementara itu di tempat lain, anggota Babylon yang telah mengetahui kalau Jinman berusaha untuk membunuh Bel sedang berkumpul dan merencanakan untuk membantu Bel membalaskan dendam. Namun tak semua anggota Babylon mendukung usaha Bel. Ada beberapa anggota Babylon yang memang tak suka dengan tingkah laku Bel, yang diantaranya adalah Pashin, yang kini telah memutuskan untuk berhenti dari Babylon. 이성조 씨발 너 지금 무슨 개소리 하냐? Di upacara pemakaman sang ibu, Jinman meminta kakaknya untuk mengautopsi mayat ibunya. Dia beranggapan kalau sang ibu mengalami kematian yang tak wajar. Namun hal itu ditentang oleh sang kakak dan menganggap Jinman tak menghormati mendiang ibunya. 정신 챙겨요? 아따 안입도 높다. 준비 안 됐다고. 조금 있다가 다시 오래. Setelah kepergian Jinman, Sung Ju datang ke pemakaman dan menemui kakak Jinman. Sung Ju mengaku sebagai teman Jinman dan hendak mengantarkan karangan bunga. Tapi karena karangan bunga itu susah dibawa, Sung Ju meminta kakak Jinman dan istrinya untuk membantu membawa karangan bunga itu. Tanpa curiga, kakak Jinman dan istrinya mengikuti Sung Ju sampai ke atap gedung. Sesampainya di atas gedung, Bel ternyata sudah menunggu di sana bersama anggota Babylon yang lain. Mereka kemudian menyiksa dan membunuh suami istri itu dengan kejam. Sementara itu di perjalanan pulang ke rumah, Jinman menghubungi Honda dan memintanya untuk memeriksa CCTV rumah sakit tempat ibunya dirawat. Saat sedang berada di rumahnya, Jinman mendapat telepon dari anggota Babylon yang memihaknya kalau ibunya telah dibunuh oleh Bel yang ternyata masih hidup. Orang itu juga mengatakan kalau saat ini Bel dan anggota Babylon yang lain sedang berada di pemakaman ibu Jinman untuk membunuh kakak dan iparnya. Setelah mengetahui hal itu, Jinman menghubungi Honda dan memintanya untuk menjaga Jian, sementara dirinya akan pergi ke pemakaman sang ibu. Setelah Jinman pergi, salah seorang anggota Babylon berusaha memasuki rumah Jinman untuk membunuh Jian. Untungnya, Honda segera datang dan berhasil melumpuhkan orang itu. Setelah menemui Jian, Honda memintanya untuk bersembunyi di kamar. Tak lama kemudian, anggota Babylon lain datang ke sana dan berusaha untuk menyingkirkan Honda. Di saat anggota Babylon itu terdesak, Sung Ju datang untuk membantunya. Dia kemudian melawan Honda dan berhasil membunuhnya. Sementara itu di tengah perjalanan, Jinman terhalang oleh emak-emak yang mobilnya mogok. Saat dia akan putar balik, ternyata mobilnya ditabrak oleh sebuah truk. Tak lama setelah itu, anggota Babylon turun dari truk dan mulai menembaki mobil Jinman. Setelah berhasil membunuh Honda, Sung Ju berusaha untuk menangkap Jian.
Jian yang ketakutan terpaksa harus loncat dari jendela kamarnya. Untungnya, Jian mendarat di sebuah sofa hingga akhirnya dia pun bisa selamat. Namun saat akan kabur dari tempat itu, Jian tertabrak oleh mobil yang melintas, hingga ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. 일이 좀 꼬인 것 같은데. Di tempat lain, dua anggota Babylon mendatangi toko senjata Honda untuk menyingkirkan Min Hye. Mereka harus membunuh Min Hye karena dialah saksi satu-satunya yang bisa menjebloskan Bell ke penjara. Untungnya, Min Hye sempat menyiapkan sebuah jebakan dan berhasil membunuh mereka berdua. Min Hye kemudian mengambil barang-barang yang bisa dia bawa dan membakar toko itu untuk menghilangkan jejak. Adegan beralih ke Pasin yang sedang berjalan menuju rumahnya. Di sana dia menemukan keanehan karena kunci rumahnya sudah terbuka. Saat dia masuk, dia melihat Jinman yang tergeletak tak berdaya. Pasin lalu menolong Jinman dan mengeluarkan beberapa peluru yang bersarang di tubuh Jinman. Ketika Jinman siuman, Pasin segera menyuruhnya untuk meninggalkan rumah itu. Dia tak ingin mencampuri urusan yang saat ini menimpa Jinman. Mengetahui hal itu, Jinman pun meminta Pasin untuk memberikan senjatanya. Pasin kemudian menanyakan alasan kenapa Jinman ingin membunuh Bell. Jinman lalu menjelaskan, seandainya waktu di persidangan dia mengatakan yang sebenarnya, maka Bell telah dipenjara, dan wanita-wanita yang berada di Laos tak akan jadi korban kekejaman Bell. Dia juga mengatakan kalau saat ini, Bell dan beberapa anggota Babylon sedang mengincar keluarga dan teman-teman yang terlibat dengan Jinman. 그렇게 죽지 않았을 거야. 법정에서 제대로 증언했으면. Setelah mendengarkan keterangan dari Jinman, Pasin pun memberikan pistolnya. Dan tak lama kemudian, dengan tertatih-tatih, Jinman pun meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, seorang anggota Babylon melaporkan kepada Bell kalau timnya gagal membunuh Min Hye. Bell pun menjadi marah dan berniat untuk membunuh orang itu. Tapi tak lama kemudian, Leong Han datang ke sana dan menghentikan tindakan Bell. Leong Han juga meminta Bell untuk menghentikan aksinya memburu teman-teman Jinman. Dia berjanji kalau perusahaan Babylon akan mengurus sisanya dan meminta Bell untuk fokus menyembuhkan lukanya. Leong Han juga berkata kalau Jinman adalah seorang pengkhianat dan perusahaan akan membereskan hal itu. 회사에서도 이걸 본보기로 삼을 거야. 한테 거짓말한 배신자 새끼를. 게다가 정진만이한테 준 처리. Sementara itu, seorang anggota Babylon mendapat tugas untuk menculik Jian di rumah sakit. Untungnya, Jian berhasil kabur dari kamarnya dan berlari menuju kamar mayat. Di tengah ketakutannya, Jian bersembunyi di laci mayat yang di dalamnya ternyata berisi mayat sang ibu. Saat anggota Babylon masuk dan akan memeriksa laci mayat, Jinman datang tepat waktu dan membunuh orang itu. Jinman kemudian membuka laci mayat dan membawa Jian yang tengah pingsan di samping mayat ibunya. Leong Han yang datang ke rumah anaknya tampak kaget saat Jinman sudah berada di sana. Jinman meminta agar Babylon berhenti memburu keluarga dan teman-temannya. Kematian ibu, kakak, ipar, dan teman seperjuangannya telah cukup untuk menghukum Jinman yang berkhianat kepada Babylon. Jinman berkata kalau dia bisa saja membunuh keluarga Leong Han, tapi dia tak melakukan hal itu dan meminta Babylon untuk tak mengganggunya lagi. Merasa kalau Jinman bisa membahayakan keluarganya, Leong Han pun menelpon Bell dan memintanya untuk menghentikan permusuhan dengan Jinman. 진만이는 여기서 멈추겠다는데. 나다. Di rumahnya, Jinman berbicara dengan Pasin tentang hal yang telah dia lakukan. Jinman berkata kalau Babylon telah mundur dari masalah itu. Tapi dia tak yakin kalau Bell akan mematuhi perintah dari Leong Han. Dia pun berencana untuk menghabisi Bell, tapi hal itu tak bisa dilakukan saat ini karena dirinya membutuhkan rencana jangka panjang. Bersama Pasin, Jinman lalu merencanakan untuk membuka toko online senjata ilegal seperti yang telah diimpikan oleh Honda. Dia telah merencanakan membuat markas di sebuah padang perdu dekat perbatasan Korea Utara. Demi menjalankan bisnisnya, dia pun mengambil saudara Honda yang bernama Brothers untuk membuat dan mengelola situs penjualan senjata api ilegal itu. Sementara, Pasin mendatangi Min Hye dan memintanya untuk membantu Jinman mengelola toko senjata ilegal.
Singkat cerita, markas dan gudang itu telah selesai. Tapi tempat itu disamarkan sebagai rumah tempat tinggal Jinman dan Jian. Pasien juga mulai melatih Min-hye agar menjadi seorang pembunuh bayaran yang disegani. Beberapa tahun kemudian, Jian yang kini telah beranjak dewasa terlihat sedang belajar menembak menggunakan sebuah ketapel. Lalu Jinman datang dan menembak target Jian menggunakan sebuah pistol. Jinman pun menawari Jian untuk belajar menembak menggunakan pistol. Suatu ketika, Jian yang belum mengetahui bisnis yang dijalankan oleh pamannya mengemukakan keinginannya untuk pergi dari rumah itu. Jinman pun menyetujui hal itu dengan syarat Jian harus bisa memukul wajahnya. Dalam beberapa kesempatan, Jian selalu mencari cara agar bisa memukul wajah pamannya. Namun hal itu selalu gagal karena Jinman selalu bisa membaca pergerakan Jian. 잘했어 지안. 천천히. 우회전. Di sela waktu luangnya, Jian sering membantu Jinman dan Pasin di gudang selang pertanian. Saat sedang mengendarai forklift, Jian mencoba kembali untuk memukul wajah Jinman. Namun dia segera dihalangi oleh Pasin. Dengan persetujuan Jinman, Pasin bahkan membuat Jian pingsan agar dia tak mengganggu kerja mereka. Suatu malam, Pasin yang membuka kedai mie didatangi oleh Jian. Di sana Jian mengutarakan niatnya untuk belajar bela diri. Melihat kesungguhan dari Jian, Pasin pun mulai mengajarinya teknik bela diri. Hampir setiap hari Jian meluangkan waktunya untuk belajar bela diri. Tanpa mengenal lelah, dia pun mengikuti setiap instruksi dari Pasin. Hingga beberapa bulan kemudian, Jian berhasil mempelajari teknik yang Pasin ajarkan. Suatu ketika Jian melihat teman SMA-nya sedang diganggu oleh preman. Melihat kedatangan Jian, preman itu menjadi lengah hingga teman Jian berhasil kabur. Jian kemudian menghajar para preman itu. Saat seorang preman mengeluarkan pisau untuk melawan Jian, Jinman datang tepat waktu dan merebut pisau itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Sungju dan si kembar berniat turun tangan sendiri untuk menghabisi Jian. 저기가 생각보다 뚫기가 쉽지가 않아. 내가 니네까지 끌어들인 건. Sementara itu, Pasin dan Jian membawa Min-hye ke sebuah kamar untuk diobati luka-lukanya. Sedangkan Brother sedang mencari jalan lain untuk masuk ke gudang senjata. Tapi dia menemukan kalau lorong yang menuju gudang senjata telah dipasangi bom oleh Jinman. Brother berkata kepada Jian dan kawan-kawan kalau mereka tak bisa memasuki gudang senjata karena sistem keamanan di tempat itu sedang direset. Mereka harus menunggu 20 jam lagi agar bisa masuk ke sana dengan aman. Saat Brother akan memeriksa server situs itu, dia mendapati kalau ada orang lain yang sedang mengakses situs Mutter Help. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Jongmin berhasil lolos dan mencoba untuk mengambil alih situs itu. Tak lama kemudian, robot anjing yang sebelumnya rusak tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan suara ultrasonik. Hal itu membuat orang yang ada di sana menjadi kesakitan. Pasin lalu menyuruh Jian untuk bersembunyi di lorong kamar mandi. Tak lama kemudian, Sungju dan si kembar datang ke tempat itu menggunakan sebuah mobil. Si kembar kemudian menembak Min-hye yang hendak menyerang mereka. Melihat hal itu, Pasin pun menjadi marah dan berniat untuk melawan si kembar. Sementara itu, Sungju berniat mencari Jian dan menghabisinya. Saat nyawa Jian sedang terancam, Brother mencoba untuk menyelamatkannya. Sayangnya dia gagal dan malah ditembak oleh Sungju. Jian kemudian berlari menuju gudang dan mengambil sebuah pistol yang tergeletak di tempat itu.
사형주냐? Di waktu yang bersamaan, Jongmin juga keluar dari gudang senjata dan mengambil senapan milik pembunuh bayaran. Di tengah ketakutannya, dia menembakkan senapan itu dengan membabi buta. Sungju yang tak mengetahui kalau Jongmin berada di pihak Babylon, lantas menghampirinya dan membunuhnya dengan kejam. Setelah itu, Sungju pergi ke ruang senjata menyusul Jian yang terlebih dahulu turun. Sementara, Brother ternyata berhasil selamat karena menggunakan rompi anti peluru. 아저씨도 들어왔다. Sungju mencari keberadaan Jian di antara rak senjata sambil menaruh beberapa jebakan. Tak lama kemudian, Jian berusaha menabraknya dengan menggunakan proklip, hingga membuat Sungju harus terkena jebakannya sendiri. Sialnya lagi, Sungju harus tersiram bensin yang telah dipersiapkan oleh Jian. Jian kemudian menodongkan senjatanya ke arah Sungju. Namun di sini, Sungju meremehkan Jian dan menganggap Jian tak berani menembak dirinya. Tapi ternyata, Jian mengarahkan pistolnya ke arah bensin yang tercecer hingga mengakibatkan tubuh Sungju menjadi terbakar. Namun kejadian itu tak berlangsung lama karena api yang membakar Sungju membuat pemadam api darurat menyala. Saat Sungju akan menyerang Jian, Jian menembakkan pistolnya tepat di kepala Sungju. Tak lama kemudian, Brother juga masuk ke gudang senjata dan berusaha menenangkan Jian yang tampak syok karena telah membunuh Sungju. Melihat kedatangan Brother, Jian lantas menanyakan kabar dari Min-hye dan Pashin. Brother lalu menjawab kalau Pashin dan Min-hye berhasil selamat. Setelah itu, Brother mereset ulang sistem keamanan situs Mutterhab. Dari rekaman kamera pengawas, Brother dan Jian melihat kalau tempat itu telah dikepung oleh para pembunuh bayaran. Saat ditelusuri, ternyata mereka adalah anggota Babylon berkode merah yang pernah berbisnis dengan Mutterhab. Mereka mengincar Jian, Brother, Min-hye, dan Pashin dengan imbalan $1 juta. Brother pun menanyakan apa yang Jian akan lakukan, karena saat ini Jian adalah pemilik dari Mutterhab. 이제 여기 주인은 넌데. 저 사람들 지금 Jian kemudian menyuruh Brother membuka rak senjata dan mengambil kampak yang ada di sana. Setelah itu, Jian memenggal kepala Sungju. Sementara itu, Pashin menjelaskan situasi yang terjadi kepada Min-hye. Mereka pun harus bersiap menghadapi segala situasi. Para pembunuh bayaran telah mengepung rumah Jinman dan masuk ke gudang. Namun, para pembunuh itu dikejutkan dengan Brother yang menghampiri mereka dengan bom yang terpasang di tubuhnya. Tak lama kemudian, terdengar suara Jian yang berbicara melalui pengeras suara. Setelah memperkenalkan diri sebagai pemilik Mutterhab yang baru, Jian menyuruh Brother untuk menunjukkan kepala Sungju. Sontak hal itu membuat para pembunuh bayaran sedikit ketakutan. Jian kemudian memberikan tawaran kepada orang-orang yang mengepungnya agar mereka segera meninggalkan tempat itu dan akan memberikan uang senilai $4 juta tanpa dipotong pajak. Jian juga berkata kalau mereka bisa tetap berbisnis seperti dulu. Bahkan Jian berjanji akan memberikan diskon yang besar kepada mereka. Tapi jika mereka tetap tak mau menyerah dan masih berusaha untuk merebut tempat itu, maka mereka semua akan mati seperti kelompok-kelompok sebelumnya. 그러니 세 살 동안 결정하세요. Perkataan Jian akhirnya membuat para pemilik kode merah itu berubah pikiran. Mereka akan tetap mendapat uang walaupun tak jadi menyerang Mutterhab. Belum lagi, mereka masih membutuhkan Mutterhab untuk bertransaksi senjata ilegal. Mereka akhirnya menurunkan senjatanya dan mulai meninggalkan tempat itu. Setelah peristiwa itu, Jian mengambil pistolnya dan keluar dari gudang senjata untuk mengecek situasi. Namun, Jian tak menemukan Pashin dan Min-hye yang kemungkinan besar telah meninggalkan tempat itu. Saat Jian sedang merenungi apa yang telah terjadi, dia melihat sebuah bus yang mendekat.
Merasa kalau itu adalah sebuah ancaman, Jian pun berusaha mendekat dan berniat untuk menghentikannya. Tapi ternyata supir bus itu adalah orang yang dulu hadir di pemakaman pamannya. Orang itu kemudian mengaku kalau timnya adalah kelompok pembersih yang memiliki kode kuning dari Mutterhab. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Tim pembersih dan Jian dikejutkan dengan sebuah taksi yang menuju tempat itu. Mereka pun telah bersiap dengan senjata masing-masing untuk menyambut kedatangan taksi itu. Tapi ternyata yang keluar dari taksi itu adalah Dayat yang membawa Jinman. Jian pun tampak kaget setelah mengetahui kalau pamannya masih hidup. Melihat kondisi Jinman yang terluka, kita bisa simpulkan kalau Jinman telah melewati sebuah pertarungan. Namun kita belum mengetahui siapakah lawan Jinman itu, apakah Bell atau musuh Jinman yang lain. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film series yang berjudul A Shop for Killers. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, saat kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan. Satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.